Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga kita selalu diberikan lindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kegiatan kita sehari-hari. Oke, hari ini seperti biasa, I will teach you about English. Bapak akan mengajar kalian di materi pelajaran bahasa Inggris. Kalau minggu lalu kita telah mempelajari tentang simple present tense dan paragraf deskriptif, but today we are going learning about announcement. Hari ini kita akan pelajari tentang announcement. Oke, sebelum mempelajarinya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, menurut agama dan ajaran masing-masing, berdoa dimulai. Ya, amin. Selanjutnya, Bapak akan membacakan background knowledge of the field, yang melatar belakangi di dalam mempelajari announcement atau teks pengumuman ini. Do you ever read announcement? If you say yes, when you read it? Where have you found announcement? And the last, do you ever write the announcement? Ya, yang pertama, pernahkah kalian membaca teks announcement? Kemudian yang kedua, if you say yes, jika kamu pernah, kapan kamu membaca itu? Dan kemudian where have you found announcement? Di mana kamu membaca atau menemukan announcement tersebut? Nah, yang terakhir, do you ever write announcement? Pernahkah kamu menulis tentang teks announcement? Kemudian Bapak akan membacakan standar kompetensi dan tujuan pembelajarannya, yaitu 3.1 mengungkapkan makna dalam yang terdapat di dalam teks lisan fungsional pendek sederhana secara akurat, lancar, dan berterima untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Sedangkan tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu mengungkapkan makna dalam yang terdapat di dalam teks lisan fungsional pendek sederhana secara akurat, lancar, dan berterima untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasannya. What is announcement? Announcement is something spoken or written or printed to let one know what has happened or more than what will happen. Jadi announcement merupakan sesuatu yang dibicarakan atau ditulis atau dicetak yang digunakan untuk agar orang lain itu mengetahui what has happened, apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi. Kesimpulannya, announcement merupakan satu teks yang digunakan, yang dibicarakan seseorang, bisa ditulis ataupun dicetak dengan tujuan memberitahukan apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi, seperti kegiatan acara sekolah dan lain sebagainya. Kemudian ada generic structure of announcement, struktur dari announcementnya. There are 4 poin, terdapat 4 poin. Yang pertama ada head, second body, the third closing, and the last writer. Bagian pertamanya itu ada head. Head merupakan the title or type of event or for who the announcement is. Biasanya head ini ada di awal, bagian atas tengah, yaitu berupa title atau ditujukan kepada siapa announcement itu. Ya. Kemudian ada body or content. Isi dari announcementnya itu apa aja? The dress of the readers. Jadi apa yang ditujukan kepada si pembacanya. Berisi konten, isinya, date, tanggalnya, place, tempat, programnya apa aja. Kemudian the third closing, setelah body or content diberikan closing, yaitu berupa for more information. Untuk informasi lebihnya kalian dapat menghubungi kontak personnya siapa. Ya. Kemudian yang keempat ada writernya. Writernya itu siapa? Itu bisa kalian sendiri ataupun orang lain, kalian tulis di bagian bawahnya. Itu generic structure of announcement. Ya, kemudian this is another example of announcement. Contoh lain dari announcementnya yaitu tentang
pengumuman kehilangan seseorang. Ya, missing Dian, a 3-year-old, has been reported missing. She has short curly hair and dimples when she smiled. She was last seen wearing a white shirt and red short. If you see a child look like the little girl in the picture, please call Mr. Jackley. Tuh. Ya. Jadi kalau tadi contoh announcementnya itu tentang satu acara trip, kemudian ini tentang pengumuman kehilangan seseorang gitu. Ya, di bagian pertamanya ada hate-nya ya. Nih missing ya. Kemudian Dian, a 3-year has been reported, itu masih ke body or contain. Itu ya. Kemudian sampai ke closingnya, if you see a child, nih masuk closingnya gitu ke kontak personnya Jackley ya. Itu. Kemudian example-nya ada lagi yang terakhir, to all students of class 8A, the speaking test will be conducted on Tuesday, date, sampai tadi yang telah Bapak sampaikan ke yang terakhir nih. Thanks for your attention, Mr. Fadli. Itu sih penulisnya. Ya. Itu untuk generic structure-nya. Nah, Bapak telah menyiapkan latihannya. Kalian tulis jawabannya di kertas, kemudian seperti biasa kirim melalui Google Classroom yang telah Bapak siapkan. Ada ada dua announcement ya. Ada dua announcement. Announcement yang pertama ini, announcement to all department manager, there will be meeting this afternoon, sampai ke direkturnya ya. Ini announcement yang pertama. Dan ini question untuk announcement pertama. Kemudian ini announcement yang kedua. Perhatikan dari head sampai closingnya. Dan yang terakhir ini untuk question di pengumuman atau announcement yang kedua. Silakan kalian tulis di kertas dan kirim ke Google Classroom yang telah Bapak sampaikan. Ya. Bapak sampaikan kesimpulan. Jadi announcement itu merupakan satu teks yang digunakan seseorang untuk menuliskan satu pengumuman dengan tujuan tertentu. Gitu. Jadi dengan adanya announcement kita tahu acara apa yang akan diadakan, kapan dan waktunya kapan, serta tempatnya kapan. Di situ disertakan. Ya, itu saja. Terima kasih untuk perhatiannya. Thanks for today. Hopefully you could get information about announcement. Bapak harap kalian dapat informasi ilmu tentang announcement. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.